Sahabatku, Sobat NC dimanapun kalian berada, kali ini Sobat NC akan mengajak kalian untuk membahas tentang beberapa olahraga yang bisa kalian lakukan ya untuk membantu mempercepat kesembuhan penyakit GERD anxiety disorder ya. Ini mungkin lebih kepada berbagi pengalaman ya, jenis olahraga apa saja yang dulu saya lakukan ya agar bisa segera sembuh lepas dari lingkaran GERD dan anxiety disorder atau psikosomatik. Jadi yang paling aman, yang pertama olahraga yang paling aman lah ya, paling aman dan perlu rutin kalian lakukan adalah jalan pagi ya. Jalan pagi sehabis subuh ya. Kenapa harus habis subuh? Karena penderita GERD anxiety ini kan sering kesulitan dalam mengambil nafas ya, karena mungkin banyak sekali gas yang menembus ke rongga dada kita sehingga mengganggu saluran nafas, menyebabkan kita sering kekurangan oksigen sehingga nantinya menyebabkan keliengan, limbung, sempoyongan. Nah, itu bisa kita bantu dengan selain rutin melakukan pernafasan diafragma, teman-teman juga bisa melakukan olahraga pagi, jalan sehabis subuh. Disitulah waktu yang paling banyak oksigen di udara ya, jadi kalian bisa memanfaatkan itu. Dan dulu saya lakukan rutin selama sekitar mungkin 2-3 bulan ya. Saya lakukan 2-3 bulan, hampir tidak pernah putus ya, kecuali memang ada keperluan ya. Jalan pagi habis subuh, dulu malah sesekali saya jalan tanpa alas kaki, jadi nyeker ya. Itu tujuannya juga buat melatih saraf-saraf di telapak kaki kita ya. Terus kemudian buat teman-teman yang bisa memungkinkan untuk olahraga sore ya, sore juga perlu, sore menjelang pokoknya habis asar lah ya, habis asar jangan terlalu dekat maghrib ya. Itu kalian juga perlu lakukan olahraga yang ringan seperti contohnya senam-senam kecil. Kalian bisa peregangan kaki, tangan, kepala. Intinya seperti kalian kalau berolahraga pemanasan ya, itu bisa kalian lakukan di sore hari. Dan upayakan outdoor ya, jadi kalian bisa sambil melihat pohon-pohon segala macam. Intinya diupayakan outdoor biar ada view-nya, ada yang kalian lihat. Terus juga buat teman-teman yang punya waktu lebih, bisa juga sempatkan misalkan bersepeda mungkin nggak usah terlalu jauh dulu, yang dekat-dekat dulu. Itu juga bisa membantu teman-teman menjaga keseimbangan ya, karena pada saat naik sepeda itu kan kita sangat menjaga keseimbangan. Itu bisa membantu fokus teman-teman juga. Terus kemudian untuk olahraga yang mingguan, kalian bisa pilih berenang ya, ya kalau berenang sih bagus sekali buat untuk relaksasi juga bisa, terus untuk meredakan ketegangan saraf juga bisa. Banyak sekali ya kebaikan dari berenang. Terus juga kalian upayakan rutin dalam setiap minggu, misalkan seminggu sekali, atau mungkin ya kalau terlalu sibuk ya bisa 2 minggu sekali, seperti itu ya. Intinya kalian ada kegiatan yang ditargetkan ya, misalkan aku boleh kalau pakai target, misalkan kalau jalan-jalan pagi ditarget berapa langkah, atau mungkin kalau naik sepeda ya berapa kilo. Kalau berenang misalkan berenang ya kalian bisa berapa meter, seperti itu ya. Itu ketika kalian punya target, fokus kita akan lebih kepada target yang ingin kita capai. Jadi kalian akan teralihkan dari kecemasan pada saat melakukan aktivitas olahraga tersebut. Terus kemudian ada beberapa jenis olahraga yang baiknya kalian hindari dulu ya. Terutama beberapa jenis olahraga yang kurang tepat jika dilakukan ya. Misalkan jenis olahraga yang ada kegiatan melompat, terus kemudian atau membawa beban yang berat, atau mungkin olahraga yang stop and go, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba lari kencang, olahraga permainan ya.
itu saya belum sarankan dulu buat teman-teman yang belum pulih banget ya, kecuali kalau sudah fit ya, sudah fit bisa mengikuti olahraga tersebut silahkan. Tapi kalau buat teman-teman yang masih suka keliengan, masih suka ngos-ngosan, masih suka ngambil nafas berat, terus kemudian masih suka panik ya ketika mendengar debar jantung sendiri, itu saya tidak sarankan dulu. Terus karena gini, beberapa jenis olahraga itu kenapa kok kurang pas ya buat teman-teman yang produksi gas lambungnya masih tinggi. Karena pada saat produksi gas lambung kita itu tinggi, kita itu rasanya seperti membawa beban berat ya di dalam perut kita. Jadi kita kayak membawa satu beban, seperti kalau kita membawa tas berat ya di depan sini. Itu kan sangat mengganggu ya, bahkan sekedar kita jalan atau berbicara aja seperti terasa berat. Kalau kalian melakukan aktivitas olahraga yang melompat, yang lari kencang atau mengangkat beban, itu biasanya agak membutuhkan tenaga ekstra dan juga kalian akan cepat lelah ya. Itu takutnya nanti ketika kalian lemes, kalian malah cemas, kalian malah panik seperti itu tuh. Itu perlu diperhatikan juga ya. Jadi teman-teman hindari dulu, kecuali kalian sudah tidak terlalu tinggi produksi gasnya, sudah mulai tidak terlalu sesek dadanya, terus perutnya juga mulai nyaman, terus sudah nggak keliengan, itu boleh mulai perlahan olahraga permainan. Misalkan ambil yang tidak terlalu berat dulu ya, misalkan kayak apa ya contohnya ya, yang tidak terlalu berat. Misalkan kalaupun kalian pengen olahraga permainan ya yang santai dulu, misalkan tenis meja, tapi cuman sekedar ini aja, latihan aja, nggak usah yang dihitung dulu ya. Atau mungkin kalaupun badminton ya sekedar tepuk-tepuk lucu-lucu dulu aja di depan rumah, atau mungkin intinya jangan dulu melibatkan diri dengan aktivitas yang sifatnya kompetisi ya, atau kompetitif yang yang ada menang kalah seperti itu. Jangan dulu ya buat teman-teman yang psikisnya belum kuat. Tapi kalau sudah kuat mental, silahkan, monggo ya. Terus kalau olahraga yang kayak main bola atau futsal, itu teman-teman ukur sendiri apakah fisiknya sudah memungkinkan. Kalau saran saya jangan dipaksakan. Tapi kalau kalian sudah bisa fit ya, sudah bisa mengikuti ritme, dan ketika kita berdebat sudah tidak cemas lagi ya silahkan, itu baik aja ya. Intinya olahraga juga sangat bagus untuk hormon serotonin dan juga endorfin kita ya. Oke, mungkin teman-teman bisa kalian pilih olahraga mana yang kalian sukai, yang kalian hobi ya, Terus juga yang utama adalah konsisten dan juga rutin ya. Bukan masalah berapa jauh kalian berjalan, bukan masalah berapa jauh kalian berenang. Intinya adalah rutin ya, rutin sebentar pun kalau rutin insya Allah akan lebih memberikan hasil yang bermanfaat ya. Oke teman-teman, salam sehat selalu dan salam bangkit luar biasa.